wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok 9 kelas B mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 ingin melaporkan hasil dari laporan praktikum Algo 2 yang mana anggota kelompok dari kelompok 9 ini ada Muhammad Rian Devani dengan NIM akhir 1071. Lalu ada saya, Azizatul Rafiqiyah dengan NIM akhir 1078. Dan juga ada Jamilatul Zahra dengan NIM akhir 1088. Nah, materi kali ini yaitu tentang sorting dan searching. Oke, yang pertama adalah sorting. Overview materi dari sorting sendiri, sorting sendiri merupakan algoritma sorting adalah proses pengurutan suatu kumpulan data atau elemen-elemen dalam urutan tertentu, biasanya dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah pencarian dan analisis data. Algoritma sorting dapat bervariasi mulai dari yang sederhana seperti bubble sort hingga yang kompleks seperti quicksort atau merge sort. Lalu masuk ke hasil dan analisis data yang mana di sini ada beberapa soal yaitu percobaan satu algoritma sort kita disuruh membuat algoritma sorting bubble sort, selection sort dan insertion sort. Lalu percobaan yang kedua yaitu mode pengurutan data. Percobaan tiga yaitu mengurutkan tipe data string. Percobaan empat mengurutkan tipe data lanjut dan yang lalu dianalisis semua percobaannya. Nah, di percobaan satu ini, algoritma sorting, bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Di sini perintahnya yaitu tuliskan kode program seperti yang diberikan pada dasar teori di atas, simpan kode yang telah dituliskan, jalankan kode program tersebut, dan amati hasil yang muncul di terminal atau command prompt. Lalu tambahkan ulang jumlah elemen yang disimpan oleh variabel myArray dan ulang langkah 4 dan 5. Ini intinya yaitu kita disuruh menambahkan jumlah elemen yang disimpan oleh variabel myArray. Nah, ini merupakan source code percobaan pertama. Um, myArray di dasar teori yang ada pada dasar teori itu hanya ada 751, 354, tidak ada -1 dan 0. Nah, di sini saya menambahkan -1 dan 0. Namun, source code yang di bawahnya ini tetap sama seperti yang di dasar teori yang ada di modul. Nah, di sini ada for i, value i in enumerate my array. Nah, jika i itu sama dengan 0, maka akan di-continue atau akan dilanjutkan. Nah, inti dari source code ini untuk mengurutkan dari bilangan terkecil ke yang terbesar. Nah, berikut merupakan output dari source code percobaan yang pertama. Nah, 721 ini merupakan array yang belum diurutkan. Namun, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ini merupakan yang sudah diurutkan dari source code ini. Lalu selanjutnya, nah, analisis percobaan satu ini yaitu source code yang diberikan adalah implementasi dari algoritma insertion sort dalam bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam list myArray secara ascending atau dari yang terkecil ke yang terbesar. Algoritma insertion sort bekerja dengan menganggap bahwa bagian awal list sudah terurut dan secara bertahap memperluas bagian terurut ini dengan memindahkan elemen-elemen selanjutnya ke posisi yang tepat dalam bagian terurut tersebut. Algoritma ini efektif untuk list dengan jumlah elemen yang kecil atau list yang sudah hampir terurut.
Bisa dilihat di outputnya ini hampir terurut namun tetap belum terurut. Jadi insertion set ini cukup efektif untuk list data yang untuk elemen yang kecil, jumlah elemen yang kecil atau list yang sudah hampir terurut. Lalu kita masuk ke percobaan yang kedua yaitu mode pengurutan data. Perintahnya yaitu buatlah salinan dari file-file yang digunakan pada percobaan satu yang tadi, lalu modifikasi kode program tersebut sehingga mengurutkan data dari besar yang terkecil. Nah, yang di percobaan satu tadi kan pengurutannya dari kecil ke besar. Nah, ini dari besar ke kecil. Source code-nya kurang lebih sama, namun berbedanya di while-nya ini. Di while if break ini yang di percobaan satu ini kan while j lebih dari sama dengan 0 if current element lebih dari sama dengan my array. Nah, namun yang di percobaan dua yang membuat berbeda itu while j lebih dari sama dengan 0 if current element kurang dari sama dengan my array. Hanya ini saja yang membuat beda. Lalu outputnya akan menjadi seperti ini. Angka yang atas 7213541 ini merupakan data yang belum diurutkan. Namun angka yang di bawahnya, list yang di bawahnya ini 7543210 1 ini merupakan list yang sudah terurutkan dari besar ke paling kecil. Nah, lalu analisis percobaan 2. Source code yang diberikan adalah implementasi dari algoritma insert and sort dalam bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam list myArray dari yang terbesar ke yang terkecil. Algoritma insert and sort bekerja dengan menganggap bagian awal list sudah terurut dan secara bertahap memperluas bagian terurut ini dengan memindahkan elemen-elemen selanjutnya ke posisi yang tepat dalam bagian terurut tersebut. Algoritma ini efektif untuk list dengan jumlah elemen yang kecil atau list yang sudah hampir terurut. Sebenarnya percobaan dua dan percobaan satu ini tidak terlalu banyak perubahannya, cuma bedanya yang percobaan satu dari yang terkecil ke yang terbesar, namun yang percobaan dua ini dari terbesar ke yang terkecil. Nah, lalu kita masuk ke percobaan tiga, itu mengurutkan tipe data string. Perintahnya yaitu ubahlah baris pertama dari kode tersebut, sehingga variabel myArray menyimpan data berjenis list atau array yang berisi sekumpulan string yang dapat disusun dari alfabet, numerik, titik, dan koma. Nah, di soal tiga ini memiliki anak soal, yaitu verifikasi kode tersebut sehingga mampu melakukan sorting dengan output sebagai berikut dan menyimpan masing-masing ke file yang berbeda. Nah, eh, modifikasinya ada disuruh empat modifikasi. Modifikasi yang pertama atau modifikasi yang ke A mengurutkan data list atau array yang berisi sekumpulan string secara alfabet dari A ke Z. Modifikasi yang kedua atau yang ke B mengurutkan data list atau array yang berisi sekumpulan string secara alfabet dari Z ke A. Modifikasi yang ketiga atau yang ke C yaitu mengurutkan data list atau array yang berisi sekumpulan string berdasarkan panjang string dari yang terpendek ke yang terpanjang. Modifikasi yang keempat atau yang ke D mengurutkan data list atau array yang berisi sekumpulan string berdasarkan panjang string dari yang terpanjang ke yang terpendek. Nah, ini merupakan source code percobaan 3.1. Jadi kan soalnya yang 3.1 itu ubahlah baris pertama dari kode tersebut sehingga yang berisi eh, sekumpulan string yang dapat disusun dari alfabet, numerik, titik, atau koma. Nah,
Dan di sini saya menggantinya dengan ini list array-nya. Array-nya ada ini. Lalu print my array untuk di print dulu. Ini merupakan untuk memprint my array sebelum diubah codingannya. Lalu for i value i in enumerate my array. Nah, jika i sama dengan 0, maka akan berlanjut kode bawahnya. Current element in current element jika sama dengan my array maka akan disimpan di di conference ini. Parameter i akan disimpan di parameter i. While j lebih dari sama dengan 0 ini untuk perbaikan kondisi loop. Jika j sama dengan lebih dari sama dengan 0 untuk memastikan perbandingan yang dilakukan pada semua elemen sebelumnya. Nah, ini merupakan outputnya. Output yang akan ditampilkan dari source code berikut. Lalu analisis dari percobaan 3.1 yaitu source code yang diberikan adalah implementasi dari algoritma insertion sort pada list string. Dalam bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam list array dari yang terbesar ke terkecil. Algoritma ini efektif untuk list dengan jumlah elemen yang kecil atau list yang sudah hampir terurut. Nah, selanjutnya, ini merupakan source code untuk percobaan 3.2.a. Nah, di perintah 3.2.a itu untuk menguruskan atau untuk sorting dari A ke Z. Jadi, dari data-data yang ada di myArray ini kan belum urut dari D ke H, terus malah ke E, terus lalu ke A. Nah, ini tuh diurutkan dari A variabel dari alfabet A sampai ke Z. Sebenarnya lalu source code-nya ini sebenarnya tidak jauh beda dengan source code sebelumnya, tapi yang bikin beda itu ada di while-nya. Nah, ini merupakan outputnya. Output yang diminta yaitu sebelum disorting ini datanya ini masih belum urut, masih acak adu. Nah, setelah disorting ini jadi urut awal katanya, awal katanya. Ini kan A, B, C, 1, 2, 3, benar A dulu, lalu D, lalu E, lalu H. Nah, selanjutnya ini merupakan source code percobaan 3.2.b. Nah, di sini list di myArray-nya ada berbentuk string, lalu myArray-nya di print dulu. Ini untuk memprint eh, sebelum disorting. Lalu for i in range 1, koma len myArray ini baris ini memulai sebuah loop for yang berjalan mulai dari indeks 1 atau elemen kedua dari array karena indeks dimulai dari 0 sampai indeks terakhir dari array. Loop ini digunakan untuk memilih current elemen yang akan diposisikan pada tempat dalam bagian array yang sudah diurutkan. Nah, eh, yang udah diurutkan tadi itu ditaruh di variabel current element dan misalnya dengan elemen saat ini yang sedang diperiksa untuk ditempatkan pada posisi yang tepat. Lalu J sama dengan I min 1 ini garis ini mendeklarasikan variabel J sebagai indeks dari elemen sebelum
current element. Variabel J ini variabel J ini akan digunakan untuk beriterasi ke belakang melalui bagian array yang sudah diurutkan. Nah, lalu while J lebih dari sama dengan 0 and my array J kurang dari current element, baris ini memulai sebuah loop while yang berlanjut selama J tidak negatif, yang berarti program belum mencapai awal array dan elemen pada posisi J lebih kecil dari current element. Kondisi kedua dari pernyataan while menyebabkan pengurutan dilakukan dalam urutan dari Z ke A karena elemen yang lebih besar dipindahkan ke depan. Lalu my array J plus 1 sama dengan my array J. Ini dalam loop while baris ini menggeser elemen pada indeks J satu posisi ke kanan ke J plus 1. Nah, my array J plus 1 sama dengan current element ini setelah menemukan posisi yang tepat untuk current element atau mencapai awal array, current element ditempatkan pada posisi tersebut. Lalu setelah itu memprint setelah sorting A ke Z my array. Baris ini mencetak string setelah sorting A ke Z, diikuti isi dari my array. Next. Nah, ini merupakan baris yang sudah diurutkan. Ini diurutkannya itu dari eh, alfabet yang paling gede ke paling awal, ke paling kecil, yaitu dari A. Nah, hello world ini merupakan satu kata karena dalam satu string. Jadi, di parameter pertama ini hello world. Nah, kenapa ini menjadi parameter atau indeks yang pertama? Karena awal katanya itu kan merupakan H, terus indeks atau keduanya ini ada example E. H dan E ini kan lebih besaran H, lebih besaran H atau lebih kananan H. Jadi setelah disetting ada hello world, example, data, dan ABC. Next. Nah, lalu ini merupakan source code untuk percobaan 3.2.3.2.C. Sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan, namun perbedaannya ada di while. Di while itu, while J lebih dari sama dengan 0, and len, I array J lebih dari len current element ini untuk mengubah kondisi perbandingan untuk membandingkan panjang string. Jadi nanti itu outputnya dari panjang string yang paling kecil dulu ke yang paling besar. Next. Nah, inti. Nah, ini untuk outputnya. Sebelum disorting ini kan datanya masih belum diurutkan dari yang paling kecil, eh, yang dari paling kecil panjang listnya. Nah, setelah disorting berdasarkan panjang string, jadinya yang paling awal itu Z, karena ini cuma ada satu panjang stringnya, lalu ada data satu, dan seterusnya. Ini diurutkan berdasarkan panjang stringnya. Next. Nah, ini merupakan source code percobaan 3.2.D. Sama seperti soal 3.2.C, sebenarnya ini tidak terlalu signifikan perubahannya. Yang memiliki perbedaannya itu ada di while-nya. Bisa dilihat ini dari line while J lebih dari sama dengan 0 sampai my array J plus 1 ini merupakan kondisi perbandingan untuk membandingkan panjang string dari terpanjang ke terpendek. Next.
Nah, ini merupakan output source code percobaan 3.2.d. Nah, sebelum disorting itu kan datanya ya data biasa, tidak diurutkan gitu. Namun setelah disorting berdasarkan panjang string, ini jadi dari panjang string yang paling panjang ke panjang string yang paling pendek. Indeks pertamanya yaitu hello world dan indeks yang paling pendeknya itu Z. Next. Nah, lalu kita masuk ke analisis. Analisis dari percobaan 3.2. Di sorting 3.A ini sorting leksikografis ascending dari A ke Z. Tujuannya yaitu mengurutkan string dalam my array dari A ke Z ascending atau secara ascending. Metodenya yaitu menggunakan insertion sort, membandingkan elemen berdasarkan urutan leksikografisnya. Hasilnya yaitu my array, variabel my array diurutkan secara leksikografis dari A ke Z. Lalu pada sorting soal 3.B ini merupakan sorting leksikografis ascending dari Z ke A. Tujuannya yaitu untuk mengurutkan string dalam my array dari Z ke A atau secara descending. Dan metodenya sama dengan 3.A, tapi kondisi perbandingan di dalam loop dibalik untuk mencapai urutan yang terbalik, yaitu dari Z ke A. Next. Nah, analisis percobaan sorting 3.C berdasarkan panjang string dari terpendek ke terpanjang. Tujuannya yaitu untuk mengurutkan string dalam variabel myArray berdasarkan panjang string dari yang terpendek ke yang terpanjang. Metodenya yaitu menggunakan insertion sort dengan kondisi perbandingan yang diubah untuk membandingkan panjang string length myArray lebih dari len current element. Hasilnya yaitu pada variabel myArray diurutkan berdasarkan panjang string dari string terpendek ke string terpanjang. Next. Lalu pada sorting 3.2.d berdasarkan panjang string dari terpanjang ke terpendek. Tujuannya yaitu mengurutkan string dalam variabel myArray berdasarkan panjang string dari yang terpanjang ke terpendek. Metodenya sama dengan 3.c, tapi kondisi perbandingan di dalam loop dibalik, yaitu untuk mencapai urutan panjang string yang terbalik. Hasilnya yaitu pada variabel myArray diurutkan berdasarkan panjang string dari yang terpanjang ke terpendek. Kalau yang 3.c tadi kan dari yang terpendek ke yang terpanjang. Nah, kalau yang di 3.d ini dari string terpanjang ke terpendek. Next. Kesimpulannya yaitu kode-kode yang tadi, yang di soal 3 tadi, kode-kode itu menunjukkan fleksibilitas insertion sort dalam menangani berbagai jenis pengurutan dengan hanya mengubah kondisi perbandingan dalam algoritmanya. Ini termasuk pengurutan leksikografis, ascending dan descending, dan pengurutan berdasarkan panjang string dari terpendek ke terpanjang dan sebaliknya. Algoritma insertion sort sangat cocok untuk dataset yang relatif kecil atau dataset yang hampir terurut karena efisiensinya dalam kasus tersebut. Next. Lalu kita masuk di percobaan yang keempat, yaitu mengurutkan tipe data lanjut. Perintah pertama yaitu ubahlah baris pertama dari kode tersebut sehingga variabel myArray menyimpan data array dua dimensi. Datanya seperti yang ada pada di PPT. Next. Nah, lalu perintah kedua, 4.2, yaitu untuk perintahnya memodifikasi kodenya sehingga mampu melakukan sorting dengan ketentuan sebagai berikut dan simpan masing-masing modifikasi ke dalam file yang berbeda. Modifikasi yang ke A, ke 4.2.A, yaitu mengurutkan data list atau array berdasarkan list atau array level kedua indeks ke 0.
Lalu perintah 4.2.b yaitu mengurutkan data list atau array berdasarkan list atau array level kedua indeks ke satu. Lalu perintah 4.2.c itu mengurutkan data list atau array berdasarkan hasil penjumlahan elemen-elemen dari list atau array di level kedua. Lalu perintah 4.2.d yaitu mengurutkan data atau list array berdasarkan hasil perkalian elemen-elemen dari list atau array di level kedua. Next. Nah ini merupakan source code percobaan 4.2.a. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan soal yang ketiga tadi atau percobaan ketiga, namun yang berbeda itu di eh, isi dari variabel myArray. Kalau yang di myArray tadi kan isinya enggak bukan 2D. Nah, di percobaan 4.2 ini dipakai dua dimensi isi dari variabel myArray-nya. Dan juga yang berbeda pada yang perbedaannya ada pada while-nya. Di while J lebih dari sama dengan 0 sampai myArray J plus 1 sama dengan current element ini tuh untuk mengubah kondisi perbandingan untuk membandingkan elemen pada indeks ke 0 dari setiap sublist. Next. Nah, ini merupakan outputnya dari source code percobaan 4.2. Bisa dilihat yang sebelum disorting dan setelah disorting berdasarkan elemen indeks ke 0 dari sublist itu berbeda. Next. Nah, ini merupakan source code percobaan 4.2.b. Sebenarnya, dan lagi-lagi ini source code-nya tidak jauh berbeda dari source code sebelumnya. Namun yang bikin beda itu ada pada while-nya. Nah, di while itu untuk mengubah di while J lebih dari sama dengan 0 and my array J 1 kurang lebih dari current element 1 ini sampai my array J plus 1 sama dengan current element ini untuk mengubah kondisi perbandingan untuk membandingkan elemen pada indeks ke satu dari setiap sublist. Next. Nah, ini merupakan output source code percobaan 4.2.b. Setelah disorting berdasarkan elemen indeks ke satu dari sublistnya ini menghasilkan sublist pertama yaitu ada 1 dan 2, lalu sublist kedua ada 8 dan 5, sublist ketiga ada 2 dan 6, sublist keempat ada 9 dan 8, sublist kelima ada 3 dan 9. Next. Nah, lalu ini merupakan source code untuk percobaan 4.2.c. Lagi-lagi, source code-nya ini yang bikin beda ada pada while-nya. Di while itu untuk mengubah kondisi perbandingan, untuk membandingkan total elemen dari setiap sublist. Ini untuk membandingkan jumlah dari sublist satu dan sublist yang lainnya. Next. Nah, ini merupakan outputnya. Perbandingannya yaitu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, karena dari yang terkecil ke yang terbesar yaitu maka outputnya setelah disorting berdasarkan total elemen dari sublist yaitu pada sublist pertama ada 1 dan 2. Sublist kedua ada 2 dan 6 yang mana totalnya jumlah dari isi sublistnya ada 8. Nah, lalu sublist ketiga ada 3 dan 9, sublist keempat ada 8 dan 5, sublist keenam ada 9 dan 8. Nah, dari tiap sublist itu tadi itu ditambahkan lalu diurutkan berdasarkan yang
terkecil. Next. Nah, ini merupakan source code percobaan 4.2.d. Ini lumayan agak berbeda dari yang sebelumnya karena ini menggunakan function dan caranya lebih panjang dari yang sebelumnya. Setelah memprint my array yang sebelum sorting, di sini kalian menggunakan function product of element list. Ini function ini untuk menghitung produk dari elemen dalam sebuah list. Menghitung produk dari sublist itu dikalikan dari tiap sublist itu nanti tuh dikalikan. Lalu lagi-lagi yang bikin beda itu ada di while-nya. Pada while. Nah, di while ini menggunakan function def product of elements untuk membandingkan hasil dari perkalian sublist satu dengan sublist lainnya. Next. Nah, ini merupakan outputnya dari source code percobaan 4.2.d. Nah, ini setelah disorting berdasarkan hasil dari perkalian elemen tiap sublistnya, ini disorting dari yang perkalian terkecil ke terbesar. Jadi sublist pertama ada 1,2, sublist kedua ada 2,6, sublist ketiga ada 3,9, sublist keempat ada 8,5, dan sublist kelima ada 9,8. Ini diurutkan berdasarkan jumlah perkalian dari tiap elemen, dari yang terkecil ke terbesar. Next. Lalu kita masuk ke analisis percobaannya. Analisis percobaan 4.2 pada sorting 4.A. Pada sorting 4.A berdasarkan elemen indeks ke 0 dari sublist, tujuannya yaitu mengurutkan list berdasarkan nilai elemen pertama pada indeks ke 0 pada setiap sublist. Metodenya yaitu menggunakan insertion sort dengan modifikasi pada kondisi perbandingan untuk memfokuskan pada elemen indeks ke 0 dari setiap sublist. Hasilnya yaitu list diurutkan berdasarkan nilai elemen pertama dari setiap sublist secara ascending. Nah, next. Lalu pada sorting 4.B berdasarkan elemen 4.B. Lalu pada sorting 4.B berdasarkan elemen indeks ke satu dari sublistnya, tujuannya yaitu untuk mengurutkan list berdasarkan nilai elemen kedua pada indeks ke satu pada setiap sublist. Metodenya yaitu sama dengan kasus 4.A, tetapi fokus pada elemen indeks ke satu dari setiap sublist. Hasilnya yaitu list diurutkan berdasarkan nilai elemen kedua dari setiap sublist secara ascending. Next. Pada sorting 4.C berdasarkan total elemen dari sublist, tujuannya yaitu untuk mengurutkan list berdasarkan total atau jumlah elemen pada setiap sublist. Metodenya yaitu menggunakan insertion sort dengan penggunaan fungsi sum pada Python untuk membandingkan total elemen dari setiap sublist. Jadi tiap sublist tadi elemennya itu ditambahkan. Lalu hasilnya yaitu list diurutkan berdasarkan total elemen dari setiap sublist secara ascending. Atau dari kecil ke terbesar. Next. Lalu pada sorting 4.D berdasarkan perkalian elemen dari setiap sublist. Tujuannya yaitu untuk mengurutkan list berdasarkan hasil perkalian elemen-elemen dalam setiap sublist. Metodenya yaitu menggunakan insertion sort dengan pembuatan dan penggunaan function product of elements untuk menghitung dan membandingkan produk elemen dari setiap sublist. Hasilnya yaitu list diurutkan berdasarkan produk atau hasil perkalian elemen dari setiap sublist secara ascending. Jadi tiap sublist tadi kan ada dua elemen, itu dikalikan. Lalu hasilnya itu akan diurutkan secara ascending atau dari terkecil ke yang terbesar. Next. Kesimpulannya yaitu kesimpulan umum tentang insertion sort, fleksibilitas.
Insertion sort menunjukkan fleksibilitasnya dalam menangani berbagai kriteria pengurutan, mulai dari pengurutan nilai numerik dan leksikografis hingga pengurutan berdasarkan panjang string atau operasi matematika seperti jumlah dan perkalian elemen sublist. Implementasinya, walaupun sederhana dan intuitif, insertion sort memungkinkan modifikasi kondisi perbandingan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengurutan yang spesifik. Efisiensi insertion sort paling efisien untuk dataset yang kecil atau hampir terurut. Untuk dataset yang lebih besar atau acak, algoritma pengurutan lain seperti quicksort atau merge sort mungkin lebih efektif. Next. Kesimpulan spesifik untuk setiap implementasi yaitu baik untuk pengurutan nilai numerik maupun string, insertion sort berhasil mengurutkan data secara ascending maupun descending. Kunci keberhasilannya terletak pada kondisi perbandingan yang tepat. Insertion sort dapat mengurutkan string berdasarkan panjangnya, baik dari yang terpendek ke terpanjang maupun sebaliknya, dengan mengubah kondisi perbandingan untuk membandingkan panjang string. Lalu, dengan fokus pada elemen tertentu dalam sublist, insertion sort dapat mengatur ulang list dari sublist berdasarkan nilai elemen tersebut, baik itu elemen pertama maupun elemen kedua. Lalu, selanjutnya, insertion sort juga dapat digunakan untuk mengurutkan sublist berdasarkan total atau produk elemen-elemennya, menunjukkan kemampuan algoritma untuk menangani kriteria pengurutan yang lebih kompleks. Next. Kesimpulannya secara general yaitu kemampuan untuk menyesuaikan insertion sort dengan berbagai kriteria pengurutan menjadikannya alat yang berguna dalam banyak konteks pemrograman, khususnya saat bekerja dengan dataset yang relatif kecil atau dalam situasi di mana kompleksitas pengurutan tidak sebatas pada nilai-nilai sederhana. Kunci dari efektivitas insertion sort terletak pada pemilihan kondisi perbandingan yang sesuai dengan kebutuhan pengurutan. Next. Lalu untuk tugas mandiri ini akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mandiri satu. Pada materi sorting terdapat sebuah soal yang dimana ditugaskan untuk sebuah kamus Inggris Indonesia yang berbentuk CSV. Yang dimana setiap baris pada kamus berisi satu kata Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dan kita diharuskan untuk membuat program membaca isi kamus tersebut yang dimana programnya bisa menampilkan isi kamus secara terurut. Yang pertama berdasarkan kata bahasa Inggris dan yang kedua berdasarkan kata terjemahannya. Dan program tersebut juga memberikan pilihan user untuk melakukan sorting menggunakan beberapa algoritma. Seperti yang diberikan di sini, ada algoritma bubble sort, selection sort, sama insertion sort. Dan saya akan membahas mengenai codingannya. Codingannya ada di sini, ini adalah codingan halaman awal, yang dimana kita diharuskan untuk mengimport CSV untuk mengisi data-data dari kamusnya itu tadi. Yang dimana kita akan menggunakan dev buat kamus dan dikasih nama file. Yang dimana fungsi ini digunakan untuk membuat kamus dan menuliskannya ke CSV beserta menambahkan kalimat apa yang akan dimasukkan. Contohnya di sini eh, ada insert untuk apple, di mana bahasa Inggrisnya dan ada apel, ada juga banana, ada pisang, ada orange, ada jeruk, ada grape, ada anggur, ada melon, melon ya, melon, strawberry dan strawberry, pineapple dan nanas. Itu adalah data yang akan dimasukkan ke dalam file CSV. Setelah itu kita akan menambah dengan open file w, w artinya write, karena ini tulisan kan, dengan nama encoding UTF-8 sebagai file CSV writer, dan file CSV writer-nya itu dimasukkan dalam kategori kamus lalu akan di print nama filenya. Setelah di print akan keluar telah berhasil dibuat jika sudah berhasil di run. Setelah itu akan ada lagi fungsi untuk membaca kamus dari file CSV.
Ini mana dev baca kamus, nama file di sini dan kamusnya itu adalah kosong, digunakan untuk baca kamus yang digunakan untuk membaca file CSV-nya itu tadi. Dan kamus di sini kan kosong di sini, yaitu untuk membuat list kosong kamus untuk menyimpan data dari file CSV tersebut. Lalu ada dengan with open name file r new line titik dua encoding UTF-8 file itu digunakan untuk membuka file dengan nama yang sudah ditentukan. Nama filenya tadi dengan mode pembacaan read, R yang menggunakan read, yang digunakan, yang memastikan bahwa filenya ditutup secara otomatis setelah proses pembacaan tadi itu selesai. Lalu ada reader CSV, yang dimana ini untuk melakukan iterasi pada setiap pembacaan pengulangan pada file CSV yang dibaca, seperti data-data tadi yang sudah dimasukkan. Setelah itu akan masuk dengan return kamus ya, yang dimana ini akan mengembalikan list kamus yang berisi data dari file CSV itu tadi. Dan akan di next. Berikutnya adalah fungsi untuk menampilkan kamus. Fungsi untuk menampilkan kamus ini gunanya ya untuk menampilkan kamus tadi itu di layar. Dan ada for kata in kamus, print kata 0, karena indeksnya dari 0 dan ada titik, titik 2 titik, titik 2 dengan katanya 1, kata pertama. Habis itu akan ada fungsi untuk sorting menggunakan bubble sort. Dimana karena tadi kan ada 3 kan ya. Ada bubble sort, ada selection, ada insert sort. Di sini untuk div bubble sortnya akan dimasukkan seperti ini. Div bubble sort, ada kamusnya, kamusnya tadi, dan ada dikasih kolom juga. Dimana kalau buat yang itu akan dijelaskan fungsi atau definisi yang bernama tampilan kamus untuk menerima parameternya yang berguna untuk menampilkan isinya kamus. Setelah itu for i in kamus yaitu memulai iterasi yang ada pada setiap elemennya. Habis itu akan ada print kata seperti tadi itu, yang dimana untuk mencetak pasangan ke bahasa Inggris dan terjemahannya tadi ke dalam layar, yang dimana akan diambil dari indeks ke 0 dan terjemahan bahasa Indonesia dari indeks ke 1 pada setiap elemen list yang ada. Setelah itu akan ada dev bubble short. Dev bubble short kamus itu untuk mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama bubble short, yang dimana akan mendapatkan dua parameter, yang dimana kamus yang isinya kata-kata yang diurutkan dan kolom dimana isinya adalah indeks kolom yang digunakan sebagai pengurutan. Habis itu akan ada len kamus untuk menunjukkan panjang jumlah elemennya dari daftar kamus yang menyimpan variabel n-nya itu tadi. Setelah itu akan ada for i in range, di mana memulai iterasi dari 0 sampai n-1, di mana variabel i ini akan mempresentasikan indeks saat ini yang akan digunakan sebagai titik awal dalam metode pengurutan bubble itu tadi. Habis setelah itu akan ada for i, for j in range 0 ini n min 1, ini dimana ini untuk iterasinya dari 0 hingga n 1 sampai 2, dan variabel j mempresentasikan indeks saat ini yang akan digunakan untuk membandingkan pasangan kata saat ini dengan metode pengurutan gelembung. Setelah itu untuk if kamus j kolom sama dengan kamus j plus 1 kolom, yaitu untuk memeriksa apakah kata pada indeks j itu lebih besar daripada kata indeks j plus 1 yang dipilih, yang dimana akan dilakukan pertukaran antara kata-kata tersebut cara menggunakan cara sending. Setelah itu untuk kamus j sama dengan kamus j plus 1 sama dengan kamus j plus 1, kamus j, yang dimana itu melakukan pertukaran antara dua elemennya tadi itu dalam daftar kamus yang diurutkan secara ascending yang dilakukan dengan bantuan yang bersifat secara paralel. Setelah itu akan masuk pada sorting yang menggunakan selection sort, dimana akan dapat ini def selection sort kamus dan kolom, ya fungsinya untuk
mendefinisikan fungsinya yang bernama selection sort yang menerima dua parameter sama seperti tadi yang ya isinya ada kamus dan juga ada kolom. Setelah itu ada n sama dengan len kamus yang menentukan jumlah elemen dari daftar kamus yang disimpan tadi. Setelah itu for i in range sama dengan n ya sama seperti yang tadi. Dan di sini ada min underscore I index i ya. Di mana ini menentukan i sebagai indeks awal dari pengurutannya tadi. Dan untuk for j in range 1 plus 1 itu digunakan untuk iterasinya dari indeks plus 1 hingga n min 1, di mana itu dari awal sampai akhir yang akan digunakan untuk mencari kata terkecilnya dari daftar yang mungkin belum diurutkan. Setelah itu ada if kamus J kolom sama dengan lebih dari sama dengan kamus min indeks kolom itu digunakan untuk melakukan pertukaran dua elemen dalam daftar kamus untuk mengurutkan secara ascending yang sama seperti tadi dengan bantuan paralel. Dan untuk yang satunya lagi, untuk yang def, insert, dan short itu sini akan menjelaskan untuk sorting menggunakan insert dan short yang dimana ini akan sama seperti tadi mendefinisikan fungsinya dengan isinya ada kamus dan ada kolom. Setelah itu ada for i in range 1, len dalam kurung kamus. Itu memulai iterasinya pada indeks pertama sampai len kamus yang ada itu sampai -1 sampai habis semua. Dan i itu digunakan untuk indeks saat ini yang digunakan sebagai titik awalnya. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam key kamu sama dengan i yang digunakan untuk menyimpan kata pada indeks i dalam variabel key yang akan disimpan dalam data yang akan diurutkan itu tadi. Setelah itu akan ada J sama dengan 1 min I, yang dimana untuk menginisialisasikan variabel J dengan nilai I yang akan digunakan untuk iterasi mundur dari indeks untuk menentukan posisi yang tepat untuk menyimpan key data. Dan untuk while J lebih lebih dari sama dengan 0 dan key kolom lebih dari sama dengan kamus J kolom titik itu digunakan untuk melakukan looping while yang akan terus berjalan selama J-nya itu kurang dari 0 karena J-nya juga gak akan 0 jadi mana kata key-nya itu lebih kecil daripada indeks J dari kolom yang udah dipilih itu tadi. Dan berikutnya ada di sini ada kamus J plus 1 sama dengan kamus J, yaitu menyisipkan kata kunci tadi ke posisi yang tepat ke dalam urutan yang sudah disisipkan. Dan setelah itu akan ada fungsinya. Fungsi utama di sini adalah menggunakan def main ya. Di mana def main ini akan digunakan untuk membaca em, melakukan pemrograman utamanya. Menggunakan ini nama filenya kamus CSV-nya tadi kan udah dibuatkan. Dan ini bisa diganti dengan file yang sesuai dengan ini. Dan setelah itu akan buat kamus nama filenya untuk membuat file CSV kamusnya tadi itu dari data-data yang ada dari Apple atau Apple dan anggur grape itu tadi. Setelah itu akan ada kamus yang dimana untuk membaca kamus yang dari itu tadi akan dicek lagi dan setelah itu akan melakukan print isi kamus. Isi kamusnya akan dikeluarkan dan akan ditampilkan. Setelah itu akan masuk ke dalam tab berikutnya, yaitu dalam tab print, di mana printnya pertama ini kan kita diminta untuk melakukan dua pilihan kan ya, melakukan dua sorting yang dimana yang pertama itu berdasarkan bahasa Inggris, setelah itu akan yang kedua yaitu untuk sortingnya menggunakan kata terjemahan dan akan dikasih pilihan opsi input di mana kita akan memilih antara satu atau dua yang akan dipilih. Satu ketika kita memilih opsi satu, kolom sortnya akan menjadi 0. Dan kalau seumpamanya kita memilih opsi kedua, kolom sortnya akan menjadi 1. Selain dari kedua pilihan tadi antara satu atau dua, maka akan muncul tulisan pilihan print tidak valid. Jika kita memasukkan data yang tidak sesuai dan akan di return lagi ke dalam pemilihan yang pertama.
Namun ketika semuanya sudah sesuai, kita memilih antara satu atau dua, kita akan masuk lagi ke dalam tahap berikutnya, yaitu untuk memilih algoritma sorting yang sudah diberikan tadi. Ada tiga pilihannya, ada bubble sort, ada selection, ada insertion sort. Maka akan masuk lagi pilihannya ada satu, dua, dan tiga. Dan kalau semuanya di next, kalau semuanya kita akan memilih satu, kita akan memilih menggunakan metode yang bubble sort tadi, seperti yang di atas di bawah fungsinya. Kalau semuanya milih dua, ya kita akan menggunakan selection. Dan kalau semuanya tiga, kita akan menggunakan insertion sort. Kalau semuanya milihnya nggak sesuai, entah mungkin ngetik 4 0 atau 9, maka akan keluar pilihannya tidak valid dan akan jadi return. Setelah itu, kalau semua kita benar, kita milih dari satu, dua, atau tiga, maka akan keluar hasil print hasilnya sesudah disorting dan akan menampilkan kamusnya itu tadi. Dan di sini akan ada if name ya, sama dengan main, dan main titik 20 itu akan menunjukkan data yang sudah urutkan. Dan ini adalah contoh dari output yang keluar. Ini contohnya jika kita seumpamanya sudah di run ya, akan muncul pemberitahuan seperti ini. File kamu sudah berhasil dibuat sama seperti seperti program yang di awal tadi, dan akan ditampilkan juga isi kamus yang sudah didaftarkan di dalam file CSV-nya yang pertama akan ditampilkan ulang secara lengkap. Ada apple akan ada apel, ada banana, ada pisang, ada orange, ada jeruk, ada grape, ada anggur, ada melon, strawberry, dan strawberry, ada pineapple dan nanas. Itu data yang tadi sudah diminta, dan kalau semuanya datanya itu bukan ini, maksudnya ada ya ada ketambahan yang lain atau beda dari yang ini, maka data yang ditampilkan juga akan sama seperti apa yang dimasukkan di awal tadi. Lalu kita akan masuk pada opsi pilih sortingnya ini, menggunakan yang mana? Apakah menggunakan yang bahasa Inggris atau memilih dari berdasarkan kata terjemahannya? Dan bisa digunakan untuk memilih pilihan satu atau dua. Di sini untuk contohnya yang di sini dilakukan semuanya outputnya ya, biar jelas. Di sini kan menggunakan pemilihan satu. Di sini kita menggunakan sorting menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu akan keluar lagi, pilih pilih algoritma sorting yang diinginkan. Ada tiga kan ya, ada bubble sort, ada selection sort, ada insertion sort. Kita akan memasukkan contohnya di sini kita akan menggunakan satu, maka akan keluar sudah maka akan keluar data-data yang sudah disorting tadi seperti yang diminta. Kalau semuanya menggunakan cara bubble sort akan keluar seperti ini. Dan untuk yang kedua juga sama, cuman caranya itu berbeda ya. Kalau yang di sini tuh menggunakan selection sort, dan yang di bawahnya itu menggunakan insertion sort. dan biasanya biasanya itu eh, output yang dikeluarkan dari data-datanya itu biasanya itu cuma sama, cuman terkadang ada sedikit perbedaan, yang perbedaannya itu biasanya cuman lama programnya itu menjalankan sortingannya itu tadi. Dan untuk sisanya biasanya masih sama output yang akan keluar ketika kita menggunakan satu, dua, atau tiga. Ya pembedanya cuman ada waktunya yang ke satu akan lebih efisien jika seumpamanya datanya itu lebih sedikit, jadi membaca datanya itu tidak banyak. Dan untuk yang kedua dan ketiga itu juga sama, mereka juga akan punya pembedanya masing-masing, akan memiliki karakteristik masing-masing. Mereka ini dicocokkan di mereka ini cocoknya untuk data yang seperti apa untuk pengurutannya. Setelah itu akan lanjut lagi yang kedua. Kalau semuanya menggunakan berdasarkan kata terjemahan, ya sama seperti tadi, akan dikasih tiga pilihan. Ada bubble, insertion, selection. Akan dikasih tiga dan kita disuruh milih bebas mau milih yang mana. Kalau seumpamanya kita keluar yang satu, maka akan keluarnya yang seperti ini. Akan ada grape, apple, orange, melon, pineapple, banana, dan strawberry. Dan dengan artinya juga itu akan juga disamakan. Kalau soalnya grape ya anggur, apple ya apel, orange ya jeruk, dan seterusnya. Dan sama juga.
seperti yang seperti tadi, kalau seumpamanya mau menggunakan dua atau tiga itu sama aslinya. Sama output yang akan dikeluarkan itu nggak akan terlalu beda jauh. Cuman lamanya program dijalankan itu yang biasanya akan sedikit berbeda. Dan bisa mungkin cukup sekian dari saya, bisa dilanjutkan kepada nextnya, yang dimana itu searching yang akan dijelaskan oleh teman saya. Materi kedua yaitu materi searching. Untuk overview materinya, next. Searching adalah sebuah metode pencarian guna menemukan data atau informasi yang sedang dicari di dalam sebuah kumpulan data yang memiliki tipe data sama. Pencarian diperlukan untuk mendapatkan informasi atau data dari kumpulan data yang belum diketahui. Pencarian dapat dilakukan terhadap data yang secara keseluruhan berada dalam memori komputer atau yang berada dalam penyimpanan eksternal. Next. Terdapat dua macam searching, yaitu sequential searching dan binary searching. Di bawah ini kami akan menjelaskan tentang keduanya. Untuk yang sequential searching atau sequential search merupakan proses pencarian secara linear dengan menggunakan prinsip seperti berikut. Data akan dibandingkan secara satu persatu secara berurutan dengan data yang dicari. Sebenarnya pencarian ini bekerja dengan hanya melakukan pengulangan terhadap 1 sampai jumlah kata. Pada setiap perulangannya, data tersebut akan dibandingkan dengan data yang dicari. Jika ternyata sama, maka data telah ditemukan. Sebaliknya, meskipun dilakukan pengulangan namun belum ada data yang cocok, maka data tersebut belum ditemukan. Untuk yang binary searching atau binary search merupakan sebuah proses pencarian ketika data sudah dalam posisi berurutan. Dengan kata lain, ketika data berada dalam posisi yang belum berurutan, maka pencarian data secara biner belum bisa dilakukan. Pencarian ini sebenarnya kerap kita lakukan tanpa kita sadari. Salah satu contohnya adalah mencari sebuah kata dalam kamus. Next. Jadi di sini ada hasil dan analisis data yang akan dibahas. Untuk soal pertama, gunakan program yang telah Anda buat untuk mencari list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan target value-nya itu 6. 2. Jelaskan cara kerja algoritma binary search secara detail. 3. Untuk soal 1, tunjukkan nilai variabel yang digunakan di setiap iterasi. 4. Bandingkan jumlah iterasi yang digunakan oleh linear search dengan binary search. Gunakan kasus worst case dengan array yang sama dan target yang sama. Next. Berikut ini adalah source kodenya. Di sini kami menggunakan fungsi binary search didefinisikan untuk dua parameter, yaitu R atau array yang akan dicari dan target adalah nilai yang ingin dicari di dalam array tersebut. Di sini menggunakan variabel low yang diinisialisasikan dengan nilai 0 yang merupakan indeks awal dari array dan high diinisialisasikan dengan len array min 1 yang merupakan indeks akhir dari array. Selama low kurang dari atau sama dengan high, dilakukan iterasi. Ini menandakan bahwa pencarian berlanjut selama masih ada elemen yang belum diperiksa. Di dalam loop, nilai mid dihitung sebagai indeks tengah antara low dan high. Ini dilakukan dengan mengambil nilai rata-rata dari nilai terendah dan nilai tertinggi dengan menggunakan operator tanda garing 2 atau tanda bagi untuk pembagian bulat agar hasilnya adalah indeks integer.
Kemudian dilakukan pengecekan terhadap elemen yang berada pada indeks mid dari array. Jika elemen tersebut sama dengan target, maka indeks mid tersebut dikembalikan. Kalau indeks mid-nya itu lebih kecil dari target, maka dilakukan di sisi pencarian di sisi yang kanan. Begitu juga sebaliknya jika indeks mid-nya lebih besar dari target, maka dilakukan di sisi kiri. Next. Jadi di sini untuk list yang akan dicari yaitu angka 1 sampai 10 dengan target yang dicari itu 6. Di sini menggunakan pencarian secara binary search. Untuk output hasil pencariannya itu menggunakan print target value target if result, lalu print nilai ditemukan di indeks berapa, lalu jika nilai tidak ada di dalam list tersebut maka akan di print nilai tidak ditemukan dalam array. Berikut adalah outputnya. Untuk target value 6 berada pada indeks kelima. Karena dari 1 itu 0, makanya 6 berada di indeks ke-5. Next. Lalu, di sini menjelaskan cara kerja algoritma binary search. Algoritma binary search bekerja dengan cara membagi setengah array pencarian pada setiap iterasi, sehingga hanya setengah array yang perlu diperiksa setiap kali. Ini adalah langkah-langkah kerja algoritma binary search secara detail. Untuk inisialisasi variabel low diatur ke indeks pertama dari array, biasanya 0. Untuk variabel yang tertinggi itu diatur ke indeks terakhir dari array. Selama nilai rendahnya tidak melebihi nilai tinggi, langkah-langkah berikutnya dilakukan. Lalu, untuk temukan indeks tengah, temukan indeks tengah dari array dengan menggunakan rumus low plus high dibagi 2. Ini akan menghasilkan indeks yang berada di tengah array atau mendekati tengahnya. Next. Untuk periksa nilai tengah, bandingkan nilai di indeks tengah dengan nilai target yang dicari. Jika nilai di indeks tengah sama dengan target, maka elemen ditemukan dan indeksnya dikembalikan. Namun, jika nilai indeksnya itu lebih kecil dari target, artinya target berada di tengah kanan array. Oleh karena itu, kita mengubah low menjadi mid plus 1. Sedangkan jika nilai indeksnya itu lebih besar dari target, artinya target berada di sebelah kiri array. Oleh karena itu, ubah high-nya menjadi mid min 1. Untuk pembagian ruang pencarian, setiap kali iterasi dilakukan, ruang pencarian berkurang setengahnya. Hal ini mengurangi jumlah elemen yang perlu diperiksa pada setiap iterasi. Lalu selesainya itu iterasi berhenti saat low melebihi nilai tertingginya, yang menandakan bahwa seluruh array telah diperiksa dan target tidak ditemukan. Pada titik ini, min 1 dikembalikan untuk menunjukkan bahwa nilai target tidak ada dalam array atau list tersebut. Next. Lalu untuk soal yang ketiga, iterasi yang digunakan itu ada iterasi 1, low sama dengan 0, high sama dengan 9, mid sama dengan 4, array mid sama dengan 5. Pada iterasi pertama, nilai low diatur ke indeks awal array, sedangkan nilai tertinggi diatur ke indeks terakhir array. Kemudian nilai mid dihitung sebagai 0 plus 9 dibagi 2 sama dengan 4, nilai pada indeks tengah adalah 5. Ada iterasi kedua yaitu low sama dengan 5, high sama dengan 9, mid sama dengan 7, array mid sama dengan 8. Pada iterasi kedua, nilai low diperbarui menjadi 5 setelah indeks tengah. Tetapi untuk nilai tertingginya itu tetap 9, kemudian nilai mid-nya dihitung sebagai 5 tambah 9 dibagi 2 sama dengan 7. Nilai pada indeks tengah adalah 8. Lalu ada iterasi ketiga, menggunakan low sama dengan 8 dan high-nya sama dengan 7. Pada iterasi ketiga, nilai low diperbarui menjadi 8 setelah indeks tengah, yang membuat low melewati high sehingga iterasi berhenti karena kondisi nilai terendah lebih besar dari nilai tinggi. Next.
Untuk soal terakhir, perbandingan linear search dan binary. Dalam linear itu kita harus memeriksa setiap elemen array satu persatu sampai kita menemukan nilai yang dicari atau sampai kita mencapai akhir list. Untuk kasus terburuknya itu di mana nilai yang dicari berada pada akhir list atau tidak ada dalam list, linear search akan memerlukan pemeriksaan semua elemen list. Misal dalam list 1 sampai 10 itu linear itu akan memeriksa 10 elemen sebelum menemukan nilai 6. Sedangkan dalam binary, kita membagi setengah listnya itu pada setiap iterasi, sehingga jumlah elemen yang harus diperiksa berkurang secara eksponensial setiap kali iterasi. Namun ada kasus terburuknya, yaitu di mana nilai yang dicari berada di akhir list atau tidak ada dalam array. Binary search akan memerlukan jumlah iterasi yang sama dengan logaritma basis 2 dari jumlah elemen. Misalnya dalam list 1 sampai 10, binary search itu cuma memerlukan 4 iterasi untuk menemukan nilai 6. Next. Jadi kesimpulan yang bisa diambil itu untuk binary itu jauh lebih efisien daripada linear dalam mencari nilai dalam list yang sudah terurut, terutama dalam kasus yang terburuk. Karena binary itu membagi setengah array pada iterasi. Kompleksitas waktu binary jauh lebih baik dari linear, terutama ketika jumlah elemen dalam array besar. Binary juga merupakan pilihan yang lebih baik untuk pencarian dalam list terurut karena kemampuannya untuk menemukan nilai dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan linear, terutama untuk list yang besar. Next. Lalu di sini ada tugas mandiri 1 dengan soal modifikasilah pencarian biner sehingga mempertimbangkan faktor kedekatan nilai yang dicari dengan batas kiri dan kanan pencarian. Misalnya pada array terurut yang berukuran 1000 dengan nilai terkecil 100, nilai terbesar 10.000, kita mencari nilai 9.000. Maka pencarian biner standar pencarian mulai dari pertengahan array yaitu indeks ke 500. Namun mempertimbangkan bahwa nilai yang dicari yaitu 9.000 tidak berada di tengah 100 atau 10.000, dia jauh lebih dekat dengan 10.000 ketimbang ke nilai 100. Sehingga lebih masuk akal pencarian dilakukan terhadap indeks yang mendekati 1000, misalnya indeks 900. Ini itu gunakan interpolasi linear. Next. Ya, ini untuk source kodenya kita menggunakan function def interpolate binary search yaitu array, low, high, dan target. Menggunakan loop while low jika low adalah nilai tertinggi jika low dan nilai tertingginya adalah sama, maka kita tahu hanya ada satu elemen yang tersisa. Lalu menggunakan sebentar. Pertama itu kita menerima input array serta 2 indeks nilai terendah dan tertinggi yang menandakan waktu pencarian atau rentang pencarian, dan target itu sebagai nilai yang akan kita cari dalam list tersebut. Iterasi itu akan terus dilakukan selama nilai rendahnya itu kurang dari atau sama dengan nilai tertinggi, serta nilai target berada di antara elemen pada indeks nilai terendah dan nilai tertinggi. Untuk interpolasi linear itu digunakan untuk memperkirakan posisi target berdasarkan perbandingan linear antara elemen di indeks low dan high dengan nilai target. Lalu akan dilakukan pengecekan terhadap elemen pada posisi tersebut. Jika elemennya itu posisinya sama dengan target, maka nilainya ditemukan dan fungsi mengembalikan posisi tersebut. Namun jika elemennya itu pada posisi tersebut itu lebih besar dari target, maka pencarian dilakukan di sisi tengah kiri array dengan mengubah nilai high-nya itu menjadi position -1. Sedangkan kalau nilainya lebih kecil dari target, maka
Pencariannya itu dilakukan di setengah kanan array dengan mengubah nilai low menjadi position plus 1. Namun jika iterasi tidak ditemukan dengan nilai yang sama dengan target, maka fungsinya itu mengembalikan min 1. Next. Sini untuk ada contoh penggunaannya dengan array i for i in range 100 sampai 10.001. Untuk targetnya yaitu 9.000. Jika target ada, maka akan terprint ditemukan pada indeks keberapa. Namun jika tidak ada, akan terprint target tidak ditemukan dalam array. Next. Ini untuk outputnya, yaitu nilai 9.000 itu ditemukan pada indeks 8.900. Next. Lalu ada tugas mandiri kedua. Modifikasilah linear search untuk mencari banyaknya pasangan bilangan yang memiliki selisih K. Jadi bukan mencari K. Misalnya dari bilangan 1, 2, 2, 5, 9, 13, 14, 17. Nilai K-nya adalah di kedua. Modifikasilah linear untuk mencari banyak pasangan bilangan yang memiliki selisih K. Jadi bukan mencari K, misalnya dari bilangan 1, 2, 2, 5, 9, 13, 14, 17, nilai K adalah 3. Maka akan menghasilkan output 3, yaitu dua buah pasangan 2 dan 5, kemudian pasangan 14 dan 17. 3 pasangan bilangan tersebut adalah bilangan yang memiliki selisih 3. Next. Hmm. Berikut adalah source code yang kita gunakan, yaitu di sini menggunakan find parse with difference r k. Jadi fungsinya itu menerima sebuah array dan nilai k sebagai inputan. Fungsi ini yang kemudian melakukan pencarian linear untuk setiap pasangan kemungkinan dalam list atau array. Terjadi looping yang memeriksa setiap pasangan elemen untuk melihat apakah selisih absolut antara dua elemen tersebut sama dengan K. Jika iya, pasangan tersebut ditambahkan ke dalam list. Pada akhirnya listnya itu namanya itu parse nih, yang berisi semua pasangan dengan selisih K. Dikembalikan. Lalu ada find parse with difference untuk menemukan sebuah pasangan bilangan selisih. Untuk menemukan pasangan bilangan selisih dengan selisih K, yaitu 3 dalam list, kemudian dia mengembalikan jumlah total pasangan tersebut dan list pasangan tersebut. Lalu di sini ada return, yaitu untuk mengembalikan nilainya itu. Next. Sini ada contoh penggunaannya, yaitu untuk listnya itu 1, 2, 2, 5, 9, 13, 14, 17. Dengan untuk K sebagai nilai selisih, yaitu 3. Lalu source code akan dijalankan untuk inputan print banyaknya pasangan bilangan yang memiliki selisih K ini adalah output berapa banyak, sedangkan untuk print pasangan bilangan yang memiliki selisih K itu adalah pasangannya apa aja. Next. Ini adalah output dari tugas mandiri kedua, yaitu untuk banyaknya pasangan bilangan yang memiliki selisih 3 adalah 3. Untuk pasangannya sendiri itu ada 2,5 sebanyak 2 kali, karena angka 2 itu terdapat 2 kali muncul dalam list, dan 14,17. Next.
Oke, itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kurang atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.